tidak akan melindungi Saudara Basuki Cahayapurnama karena sudah masuk pada proses hukum. Polisi akan menggelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama pada Selasa besok. Gelar perkara ini akan dilaksanakan dengan terbuka tapi terbatas. Maksudnya gelar perkara akan dihadiri oleh saksi ahli dari pihak pelapor dan terlapor. Polisi juga akan melibatkan Ombudsman, Komisi 3, dan Kompolnas sebagai unsur netral untuk pengawasan. Gelar perkara besok jam 9, rekan-rekan kalau mau hadir ditunggu ya. Jadi pembukaan nanti bisa diliput media, tetapi pada saat pembicaraan substansi itu nanti semua menunggu di luar. Jadi sudah ada sekitar 20 saksi ahli yang akan diundang. Ada ahli agama, ahli bahasa, ahli pidana. Hanya 3 itu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan gelar perkara terbuka. Namun demi proses hukum yang tanpa intervensi, Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Silakan ditanyakan ke Kapolri, itu sudah wilayah proses hukum. Ya. Tapi instruksi awal Bapak kan ini untuk terbuka begitu. Saya sampaikan cepat, tegas, dan transparan. Dengan catatan aturan-aturan hukumnya memperbolehkan. Silahkan tanyakan ke Kapolri. Ya. Ya, kasus dugaan penistaan agama ini telah menyita perhatian masyarakat seluruh Indonesia. Masyarakat pun berharap polisi akan bekerja secara profesional dan transparan. Polisi akan bekerja. Dan pemirsa, untuk membahas jalannya gelar perkara terbuka secara terbatas yang besok pagi akan berlangsung dijadwalkan pada pukul 9, kami telah kedatangan 3 orang tamu yang kami undang pada malam hari ini. Yang paling kanan adalah Pak Yunahar Ilyas, Wakil Ketua Umum MUI, tapi besok akan hadir sebagai perwakilan dari PP Muhammadiyah, Pak Yunahar ya. Baik, Assalamualaikum Pak Yunahar. Waalaikumsalam. Ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Ya. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam, Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Desmond Mahesa, anggota Komisi 3 DPR yang besok tidak datang. Kenapa nggak datang? Nanti akan saya tanya dari fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum Bang Desmond. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Yunahar dulu. Pak Yunahar, besok Bapak datang dengan kapasitas sebagai salah satu Ketua PP Muhammadiyah. Apa yang akan Bapak sampaikan dalam gelar perkara besok? Katanya yang disampaikan yang sudah diambil pemeriksaannya. Jadi pihak penyelidik sudah mendatangi ke PP Muhammadiyah dan mengajukan sekitar 24 pertanyaan dan sudah dijawab tertulis ditandatangani. Besok akan disampaikan, mungkin akan ada, saya tanya, ada perdebatan nggak atau diskusi ya? Mungkin ada diskusi dengan pihak saksi ahli dari terlapor. Artinya besok hanya sebatas menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan oleh PP Muhammadiyah ketika diperiksa sebagai saksi oleh Barreskrim, seperti itu. Ya. Kalau secara singkat dari 24 pertanyaan, apa Pak yang paling esensial yang akan disampaikan oleh Muhammadiyah? Ya, paling esensial setelah mendengar video lengkap di Pulau Seribu, kemudian Lengkap itu bukan video editan Buniani seperti itu, dari atau sorry, pihak bukan polisi, video dari yang pihak- ditulis oleh transkrip oleh video Buniani. yang diberikan oleh pihak kepolisian, kemudian transkrip yang dibuat oleh pihak kepolisian, lalu kita disuruh menilai. Di situ ada unsur penistaan atau tidak. Kalau ada, kemudian dari hukum Islam seperti apa? Apa ada ayat-ayat, dalil-dalil yang berbicara tentang penistaan dan hukumannya apa? Saya sempat Buya juga nanya, apa mau diterapkan hukum Islam nih yang beneran nih gitu. Ketika diperiksa oleh polisi, apakah Bapak juga salah satu termasuk yang ikut diperiksa atau diminta keterangannya ketika itu, Pak? Ya saya langsung, saksi ahli langsung. Baik, Bang Desmond, Anda sebagai perwakilan rakyat dari Komisi Hukum DPR, mengapa memilih untuk tidak datang besok ketika diundang oleh Polri? Ya, kalau kita bicara kelembagaan ya, kami sudah putuskan dan sudah mengirim surat balasan ke Polri bahwa kami tidak datang. Dengan beberapa catatan. Kami memahami KUHP walaupun
di dalam KUHP tidak tegas tertutup, ya, tapi kami memahami kebiasaan hari ini yang berlaku dalam proses BAP, proses penyelidikan seperti itu, ya, itu tertutup, ya. Kalau kami hadir, kami ini komisi hukum, bukan komisi politik, ya. Substansinya adalah kami berhati-hati mensikapinya, kan ini rawan gugatan, ya. Yang kedua, kalau kami hadir di sana, kami khawatir, ya, ini cuma jadi alat pembenar saja atas sesuatu yang kami ragu kebenarannya. Apakah Anda sudah mencium ada gelagat ke arah sana? Tidak, ini kan hasil keputusan. Karena ini bukan pribadi, ini kan kelembagaan. Kami jaga wibawa dewan yang tidak terlibat dalam ranah-ranah politik yang nggak jelas. Karena Komisi 3 komisi hukum. Ya, kami harus on the track hukum. Kalau kira-kira yang tidak on track, yang kami masih ragu, lebih baik kami tidak hadir. Apa sekarang kasus Ahok ini sudah masih berada on the track atau sudah melenceng dari track yang sesungguhnya? Yang jadi susah kan kita menjawabnya. Dalam pengalaman saya beracara, ya, fatwa MUI itu sudah cukup untuk mempidana orang. Ini pendapat pribadi atau pendapat Komisi 3, Bang Desmond? Pengalaman saya sebagai lawyer, ya, pendapat MUI itu udah cukup menyatakan penistaan. Ini kan ada dua pendapat dan sama kesimpulannya dari majelis, ya. Dewan Pertimbangan juga melakukan fatwa yang sama. Ya. Jadi tidak ada alasan. Kami juga memahami kasus ini. Dari segi tempat, di Pulau Seribu dia datang sebagai gubernur, kan harusnya tidak bicara tentang ayat agama orang lain. Di tempat lain juga ada video yang ditontonkan oleh anggota dewan, anggota Komisi 3, juga ada di tempat lain juga ngomong tentang surat Al-Maidah. Kesannya dia paranoid terhadap ayat ini. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita melihat kasus Ahok, lihat dulu tempat di mana dia ngomong, kapasitas dia ngomong, dia berpakaian baju apa. Ya, lihat lagi peristiwa yang lain, dia mengulang juga tentang ayat yang sama, yang seolah-olah ini mengganggu dia pada proses dia berpolitik. Ini loh ada sesuatu. Jadi kalau dia melakukan ini memang sejak awal ada psikologis dia terganggu gitu loh dengan ayat ini. Jadi kalau hari ini dianggap ini penistaan, ya wajar. Masa orang yang beragama lain ya selalu bicara tentang ayat orang lain yang membuat dia terganggu untuk kepentingan politik dia. Nah, catatan inilah yang membuat kami berhati-hati. Ya, jangan sampai kita masuk pada ranah-ranah non hukum. Lebih baik kesimpulan kami rapat hari ini tidak datang. Apakah keputusan untuk tidak datang tersebut merupakan keputusan yang bulat ataukah ada dissenting opinion dari anggota Komisi 3? Yang hadir bulat. Yang hadir bulat. Semuanya memutuskan tidak hadir besok. Oke. Dan suratnya sudah dibalas ke Kapolri. Baik. Mas Heri, seberapa kuat kedudukan fatwa MUI untuk polisi dalam pengambilan keputusan? Kalau kita mau bicara tentang kerendahan hati setiap disiplin ilmu, maka hukum pun tidak bisa menyelesaikan segala persoalannya sendiri. Kasus kemarin yang kita lihat, kasus Jessica misalnya, dibutuhkan banyak ahli. Ya. Sama persis dengan kasus ini, untuk bisa menemukan benang merahnya, kemudian apa yang salah tadi, kemudian mendalilkan tadi dengan bukti dasar yang kuat, maka seharusnya yang lebih memiliki ilmunya. Kalau saya mengutip dari beberapa orang yang selalu mengeluarkan statement bahwa berikanlah sesuatu kepada ahlinya. Nah, maka saya sepakat tadi, sami'na wa ato'na saya taat terhadap hal itu, bahwa kalau bicara terhadap sesuatu yang salah tadi, berikan ke ahlinya. Kalau memang kasus ini adalah ranahnya yang tadi dibicarakan agama X tadi, maka biarkan agama X ini yang menjelaskan dulu. Karena yang lebih paham ilmunya, yang lebih mengetahui tadi dasarnya adalah agama X tersebut. Betul. Sehingga kita tidak terdistorsi dengan menyatakan atau buru-buru menjustifikasi bahwa si X ini yang salah, si yang benar, atau sebaliknya. Tapi berikanlah kesempatan tadi untuk menjelaskan tadi kepada orang yang lebih mumpuni untuk menjelaskannya. Apakah ada jurisprudensi polisi akan mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam sebuah kasus misalnya? Ya, yang menjadi persoalan ketika kita mencoba mendikotomikan urusan agama dengan urusan hukum tadi. Ya. Sehingga walaupun negara kita bukan negara yang sekuler, yang lepas dari konteks keagamaan tadi. Tapi yang perlu kita perhatikan, jangan sampai tadi persoalan ini kemudian ditarik ke ranah yang bukan semestinya.
Jadi kalaupun pendekatannya pendekatan hukum sudah disepakati, mari kita hargai, kita hormati, kita lakukan proses hukumnya. Masalah pendekatannya dengan gelar perkara terbuka atau tertutup itu hanya masalah pendekatan menurut saya. Kalaupun persoalannya dasar hukumnya, memang di KUHP secara tegas tidak diatur gelar perkara seperti apa yang harus dilakukan. Kita akan melihat pada Protap Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang penyidikan manajemen penyidikan tindak pidana oleh Kapolri. Jadi di situ sudah diatur secara rigid bagaimana ketika melakukan gelar perkara. Ada biasa dan luar biasa atau istimewa. Dan di situ pun tidak disentuh. Ranahnya apakah harus terbuka atau tertutup. Dan Bang Desmond nanti lebih bisa juga menambahkan hal Kapolri itu. pun juga sudah mengakui ini adalah pengecualian karena ada perintah dari presiden seperti itu. Yang kekhawatiran saya ketika kita berbicara ranah hukum, dia harus ranah yang bebas nilai. Ketika berbicara jangan sampai ada tekanan yang mempressure yang kemudian arahnya harus menggunakan hukum ini dengan kaidahnya yang sudah ada tadi, tatanan yang sudah semestinya dijalankan, akhirnya berbalik karena tadi dengan pendapat-pendapat atau tekanan-tekanan opini yang akhirnya tadi tidak bebas nilai lagi untuk membicarakan tentang penegakan hukumnya tadi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi seperti apa akan jalan berlangsungnya besok gelar perkara pada pukul 9 dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.